Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Asrizal. Dalam video tutorial kali ini saya akan menyampaikan, akan mempraktekkan bagaimana cara membuat thumbnail YouTube dengan aplikasi CorelDRAW. Anda boleh bebas menggunakan CorelDRAW versi apa saja. Oke, bagi rekan-rekan yang menyukai konten video saya ini, mohon dukungannya untuk subscribe video saya ini, like and share, demi terbangunnya konten-konten video saya yang lebih bagus ke depannya. Oke, selamat menikmati dan menonton tutorial saya kali ini. Langsung saja ke tutorialnya. Oke, yang pertama tentu saja kita harus mengetahui dulu apa itu thumbnail YouTube. Kalau kita lihat dari berbagai sumber, yaitu thumbnail YouTube itu adalah foto-foto tampilan di halaman depan halaman YouTube yang berfungsi sebagai daftar-daftar video yang ada di YouTube tersebut. Kemudian dengan melihat thumbnail itu atau melihat foto tampilan di halaman itu, kita sudah mengetahui apa isi dari video YouTube tersebut. Kemudian kita sebelum membuatnya, kita juga harus tahu bagaimana ukuran dari thumbnail YouTube itu yang disahkan oleh YouTube. Masih seperti tahun yang lalu. Yang pertama, syaratnya resolusinya yaitu 1280 kali 720 dengan lebar minimum ukurannya 640 pixel. Kemudian yang kedua, syaratnya format gambar yang diupload dalam bentuk JPEG, kemudian PNG, GIF atau bitmap. Kemudian yang ketiga, ukuran sampul YouTube itu tidak boleh lebih dari 2 MB. Jadi setelah kita ekspor nanti ukurannya tidak boleh lebih dari 2 MB. Yang keempat, kemudian silakan menggunakan rasio aspek yaitu 16 berbanding 9. Jadi itulah kita sudah mengetahui apa itu thumbnail YouTube, kemudian berapa ukuran yang disyaratkan oleh YouTube. Kemudian seperti apa thumbnail itu? Nah, saya tampilkan channel saya, ini channel saya Asrizal Bang Tutorial. Nah, inilah foto-foto dengan tulisan yang norak-norak, yang cerah-cerah supaya lebih menarik. Jadi thumbnail ini harus menarik. Nah, inilah thumbnail saya. Kemudian bagaimana dengan thumbnail orang yang lain? Ini saya buka thumbnail orang lain. Nah, kita tunggu sudah. Nah, inilah thumbnail dari channel-channel orang lain yang cukup bagus. Nah, kita buat seperti ini nanti. Oke, langsung saja kita buka aplikasi CorelDRAW X5. Ini CorelDRAW X5 kita. Biasanya saya itu dari awal saya setting dulu ukuran kertasnya A4 seperti ini. Kemudian unit ini saya ganti menjadi cm. Kemudian orientasi kertas ini saya jadikan landscape. Nah, oke, udah tampil halaman CorelDRAW kita. Kemudian tahap berikutnya saya buat objek segi 4 untuk menjadi backgroundnya. Nanti saya ambil rectangle tool. Ini saya drag di sini. Nah, seperti ini. Lebarnya, panjangnya saya jadikan di sini 25. Kemudian lebarnya saya jadikan 18. Kemudian saya enter di keyboard. Nah, itu hasilnya. Nanti kalau kita perpanjang bagaimana bentuknya. Oke, saya jadikan panjangnya menjadi 27. Jadi, saya tengah-tengahkan dengan huruf P di keyboard. Nah, maka tengah-tengah lah dia. Jadi, ukuran dari panjang dan lebarnya dari objek ini adalah panjangnya 27, kemudian lebarnya 18 cm. Berikutnya ini saya tekan, saya klik pick tool di sini. Kemudian warna ini saya
beri warna merah. Saya klik merah di sini. Oke. Kemudian sekelilingnya ini saya buang garis pinggirnya dengan cara klik kanan tanda silang di sini. Oke. Tab berikutnya saya import foto saya. Ini foto yang sudah saya simpan dalam format PNG. Saya ambil, klik tahan, tarik ke Corel Draw, belum dilepas, tarik ke atas lagi, baru saya lepas. Nah, inilah dia. Saya perbesar sedikit. Oke, cukup. Nah, saya posisikan seperti ini. Oke, kemudian saya buat tulisan di sini. Membuat. Oke, saya klik text tool, kemudian jenis tulisannya saya buat copper black. Klik di sini, klik OK. Nah, ini ukuran fontnya untuk sementara saya buat dulu 50. Kemudian baru saya klik di sini dulu. Kita di luar saja, kita klik dulu. Klik di sini. Oke, langsung saja diketik. Membuat. Oke, ini kemudian saya klik pick tool. Nah, kemudian saya geser, saya drag ke sini. Kemudian saya perbesar lagi menjadi 72. Nah, fontnya ini ukurannya 72, kemudian saya buat warnanya menjadi putih seperti ini. Nah, ini dia. Warnanya putih. Kalau Anda perbesar lagi boleh. Kemudian kita buat kita buat tulisan yang lain. Yang berikutnya yaitu klik text tool kembali, huruf A ini. Kemudian kita klik di luar saja dulu. Kita buat di sini tulisannya. Kita buat tulisannya thumbnail. Nah, di sini juga kita klik pick tool, kemudian kita drag ke sini, kita geser. Nah, kita perbesar lagi, boleh kita perbesar menjadi, atau kita rubah menjadi di sini 80 misalnya. Kita ketik di keyboard 80, enter. Ya. Kita letakkan di sini. Oke, juga kita buat warnanya putih. Boleh kita geser sedikit ke atas. Oke. Kita buat YouTube. Tulisannya tulisan YouTube di sini. Thumbnail YouTube. Kita buat ini kotak dulu. Kita buat seperti ini. Nah, kemudian saya buat sudutnya ini menjadi tumpul. Saya klik ini, shape tool. Kemudian saya tarik ini ke bawah. Maka menjadi seperti ini hasilnya. Saya klik pick tool. Nah, kemudian saya beri warna merah. Juga saya beri warna merah seperti ini. Saya letakkan di sini, saya drag ke sini. Nah, kemudian pinggirnya ini, garis pinggirnya ini saya perbesar di sini. Outline weight saya buat menjadi 8 misalnya. Kemudian warna pinggir ini saya ubah menjadi putih. Caranya klik kanan di sini warna putih. Nah, itu dia. Nah, baru saya ketikkan di sini kembali YouTube. Saya buat dengan cara text tool. Saya klik di luar.
Nah, ukurannya nanti jenis fontnya boleh Anda ganti, atau nanti ukuran fontnya juga boleh Anda ganti di sini. Kita sesuaikan aja nanti. Kemudian kita ketik di sini YouTube. Oh, maaf. Di luar di sini kita ketik. Nah, kita ketik di sini YouTube. Nah, oke, kita klik pick tool kembali. Saya drag ke sini. Boleh kita perbesar sedikit lagi, misalnya 72 saya buat. Saya masukkan ke dalam kotak sedikit. Oke. Nah, kemudian saya kasih warnanya putih kembali. Oke, cukup. Kemudian saya buat objek lagi di bawah dengan dengan rectangle tool aja. Saya buat seperti ini. Nah, kemudian saya beri warna, boleh warna kuning saya buat. Kemudian saya buang garis pinggirnya ini dengan cara klik kanan sudut ini. Oke. Kemudian saya letakkan di sini. Saya periksa tampilnya. Oke, saya buat dengan aplikasi. Saya buat ketik di sini dengan text tool. Saya klik text tool. Saya klikkan di sini. Saya ketikkan dengan aplikasi. Saya klik pick tool. Kemudian saya drag ini kembali ke bawah. Nah, karena ini terlalu besar, font ini saya kurangi sedikit menjadi misalnya 40. Diketik di keyboard 40, tekan enter. Oke, pas. Nah, seperti ini. Kemudian bagaimana dia supaya tengah-tengah ini? Saya klik tulisan, kemudian saya tekan shift di keyboard, kemudian saya klik objek kuning, maka muncul ini, elix in this stroke ini, saya klik. Saya ambil secara vertikal, saya ambil center. Kemudian saya ke sini. Kemudian secara vertikal center, horizontal center. Akhirnya nanti gambar ini menjadi tulisan ini menjadi tengah-tengah. Saya klik seperti ini. Saya klik close. Oke, cukup. Nah, kemudian saya buat objek lain. Saya klik objek lain di sini. Kemudian saya drag di sini, nggak perlu, standar aja kita buat. Kemudian saya kasih warna hijau. Oke, saya kasih warna hijau. Kemudian saya buang garis pinggirnya ini dengan klik kanan tanda silang. Maka terbuanglah sudutnya, garis pinggirnya. Kemudian saya klik pick tool, kemudian saya drag juga ke sini. Oke. Saya buat tulisannya di sini. Saya tambahkan tulisan di tengah-tengah yang warna hijau ini. Saya klik text tool atau huruf A ini saya buat di sini. Yaitu Corel Draw X5. Nah, itu. Kemudian saya drag ke sini. Karena terlalu besar, saya perkecil menjadi di sini, coba saya buat 45. Oke, bisa masuk. Supaya masuk dia ke tengah-tengah ini, saya setting dulu ukuran objek ini. Kemudian saya ini. Caranya,
saya klik tulisan CorelDRAW, kemudian saya tekan Shift, kemudian saya tahan Shift, kemudian saya tekan objek hijau, maka muncul kembali Align ini. Saya klik Align, kemudian secara horizontal saya klik Center, secara vertikal saya juga klik Center. Kemudian saya klik Apply, maka dia akan bergeser ke tengah-tengah seperti ini. Kemudian saya close. Kemudian saya klik di luar dulu, seperti ini. Nah, ini saya klik tulisan CorelDRAW, saya ganti warnanya dengan kuning, seperti ini. Nah, cukup. Oke. Kemudian membuat ini, terus saya klik tulisan membuat ini, kemudian saya kasih efek kontur. Caranya klik efek, klik kontur. Saya ulangi, saya klik efek, saya klik kontur. Nah, kondisi yang tampil seperti ini harus Anda klik outside. Kemudian langsung saja apply dulu. Nah, itu yang terbuat. Bisa kita ganti di sini warnanya. Misalnya warnanya kita buat hijau misalnya. Seperti itu. Kita buat hijau. Boleh kita perbesar di sini di offset ini. Kita klik ke atas menjadi 2. Kemudian kita apply. Nah, besar lagi dia kan. Oke, cukup. Kemudian yang ini thumbnail ini kita ganti masih aktif konturnya ini. Thumbnail ini kita aktifkan tulisannya, kemudian langsung kita apply seperti ini. Kemudian kita kasih warnanya kuning. Di sini kita kasih garis pinggirnya, kita kasih kuning seperti ini. Seperti itu. Nah, di tengah-tengahnya ini kita kasih merah lagi. Kita klik merah di sini. Jadi kalau kita klik merah di sini berarti warnanya akan merah seperti ini. Nah, boleh kita perbesar thumbnail garis pinggir kuningnya itu dengan klik ini dulu lagi, tambah menjadi 0,3. Itu, atau tambah lagi boleh seperti itu. Nah, cukup. Sudah selesai sebenarnya. Tidak perlu, kita standar saja. Kemudian kotak ini bisa pula dikasih kontur seperti ini. Kita langsung aja klik ini. Karena kuning kita rubah menjadi putih seperti itu. Nah, yang ini kita turunkan sedikit. Kita blok aja seperti ini. Kita geser ke bawah. Kita geser ini ke bawah. Nah, kemudian saya klik objek kotak hijau ini. Saya pula klik apply untuk mengisi kontur pinggirnya. Saya klik apply. Itu dia, saya kurangi sedikit apply-nya, offsetnya. Saya buat 0,3. Itu dia. Oke, cukup. Seperti ini. Sudah terbentuk thumbnail YouTube kita. Saya geser semuanya ke atas dulu. Nah, cukup. Saya geser ke kanan, ke kiri. Oke. Saya geser ke kiri semuanya dulu. Dan kalau kita ingin mempercantiknya sebenarnya juga bisa. Kita kembali ke CorelDRAW ini. Kemudian kita buat kotak rectangle tool di sini. Kita buat kotak seperti ini. Nah, ukurannya kita bedakan, ini tadi ukurannya berapa? Ini 2718. Ini kita buat 26 cm panjangnya. Kita buat 17 lebarnya, kita enter seperti itu. Kemudian saya klik Shape Tool, saya tarik ini seperti ini.
Oke, saya klik pick tool kembali. Kemudian ukuran ini saya rubah menjadi 8. Kemudian saya tekan huruf P di keyboard supaya dia tengah-tengah seperti itu. Kemudian saya ketika aktif seperti ini, saya klik kanan warna putih, nah, sehingga dia akan membentuk seperti itu. Atau kalau Anda perkecil dikit lagi juga bisa, Anda bikin di sini 25 16. Jadi 25 panjangnya, 16 lebarnya, Anda enter. Seperti itu dia. Nah, juga bisa Anda sedikit perbesar ini menjadi garis-garisnya ini Anda besar menjadi 10. Nah, seperti itu. Cukup. Ya, ini ada sedikit perubahan. Ini saya salah tulisan. Saya rubah sedikit. Saya tambahkan. Saya klik ganda di thumbnail ini. Nah, ini thumbnail ini seharusnya pakai huruf B di sini. Nah, oke, cukup. Kemudian saya klik pick tool. Oke. Nah, saya kurangi tulisannya menjadi 75. 75 saya kurangi. Oke. Saya ulang ekspor kembali. Saya blok seperti ini. Kemudian saya klik file, saya klik export. Export seperti ini. Nah, saya bedakan menjadi file name-nya ini. Saya rubah menjadi thumbnail oke 3. Kemudian FTP-nya tetap JPEG. Kemudian saya klik export di bawah. Oke, selesai. Saya buka di folder saya ini. Saya klik di sini, klik kanan, thumbnail ini, klik open wide. Kemudian saya klik Microsoft Office 2010. Oke, selesai. Ini dia. Oke, yang ini kita close saja. Inilah cara membuat thumbnail YouTube dengan aplikasi CorelDRAW X5. Oke, demikian saja. Semoga bermanfaat. Terima kasih.